Anies, si jago merangkai kata-kata, beberapa waktu yang lalu bilang kalau prinsip dasar demokrasi itu adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Nah, kekuasaan milik rakyat, kata Anies. Tapi diam-diam dia menggunakan kekuasaan buat kepentingan dirinya sendiri. Aduh. Ken Anies dan Chris Empu Gandring. Hai, ketemu lagi sama Daniel Tanamal di Suara Kaum Muda UTV Indonesia. Nah, jadi si Anies, si jago merangkai kata-kata, beberapa waktu yang lalu bilang kalau prinsip dasar demokrasi itu adalah kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Kalau ini sih kayaknya anak SMP juga tahu ya. Itu kayak hafalan anak sekolah. Tapi prakteknya gimana sih sebenarnya? Nah, kita bisa belajar bareng nih saat ini nih ya. Dalam prakteknya yang ada di tangan rakyat itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Nah, biasanya ini kita sebut di dalam dunia akademik namanya kedaulatan. Selain itu juga ada prinsip dari trias politika yang sangat penting dalam demokrasi ini. Ini kayak diumpetin sama Anies. Dia sengaja nggak sebut ini ternyata. Kenapa dia nggak sebut trias politika? Kita jadi curiga. Jangan-jangan Anies punya modus kayak Ken Arok. Nah, siapa yang pernah dengar ceritanya? Masih ingat kan ceritanya? Jadi begini nih, kita bisa anggap lah ya kekuasaan itu seperti keris. Ya, tahu dong ya keris ya. Nah, sebilah keris itu harusnya digunakan untuk maksud yang baik. Di zaman dahulu kala itu untuk keperluan yang sangat positif tentunya. Tapi kalau Ken Arok itu menggunakan keris untuk ngebunuh atasannya dengan siasat memfitnah kawannya. Ini siasat yang tentu sangat keji ya. Jadi begini siasatnya. Jadi si Ken Arok ini dia meminjamkan keris buatan Empu Gandring kepada kawannya yang bernama Kebo Hijau. Kebo Hijau. Dia juga mengkondisikan agar Kebo Hijau memamerkan. Dia juga mengkondisikan agar si Kebo Hijau ini memamerkan keris itu. Jo, sini Jo. Pamerin nih kerisnya gitu ya. Nah, setelah semua orang tahu dan menganggap kalau keris itu kepunyaan si Kebo Hijau, diam-diam Ken Arok ngambil keris itu. Jadi lalu keris itu dipakai sama si Ken Arok buat ngebunuh Tunggul Ametung. Namanya Tunggul Ametung. Ken Arok itu akhirnya selamat karena semua orang mengira keris itu kepunyaannya si Kebo Hijau. Nah, kekuasaan milik rakyat, kata Anies. Tapi diam-diam dia menggunakan kekuasaan buat kepentingan dirinya sendiri. Aduh, rakyat kayak dibius ya dengan kata-kata ajaib dari Anies. Seolah-olah kekuasaan masih ada di tangan mereka. Akibatnya rakyat yang terbius tidak merasa perlu meminta pertanggungjawaban Anies walaupun sudah menggunakan kekuasaan sesukanya. Jadi kan ceritanya begini ya. Jadi dia kan jatuh cinta sama si Ken Dedes. Tentu si Ken Dedes ini cantik dong ya. Kemudian padahal tapi Ken Dedes ini ternyata dia adalah istri dari seorang pejabat. Itu camat Kadipaten Tumapel, namanya Tunggul Ametung. Ya, ini Pak Camat ini namanya Tunggul Ametung. Sedangkan Ken Arok itu sendiri bekerja sebagai seorang kalau bisa dibilang bodyguard ya, pengawal dari Tunggul Ametung. Gawat kan? Jadi ini orang yang paling terdekat dan setiap hari mungkin bersama-sama nih sama si Tunggul Ametung. Nah, kemudian demi menjalankan ambisinya si Ken Arok tentu saja butuh senjata ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang memang dia terkenal sakti. Kemudian Ken Arok ceritanya lagi ya, datang ke desa namanya Plumbangan, itu di dekat Ulingi, daerah Blitar, berarti tentu Jawa Timur ya. Ken Arok ini menemui Empu Gandring untuk minta dibuatkan sebilah keris. Empu Gandring, aku dibuatkan dong sebilah keris. Nah, dia minta sama Empu Gandring. Empu Gandring memang dikenal sebagai kala itu sebagai seorang pembuat senjata pusaka yang ampuh. Akhirnya disepakati, keris akan selesai dalam waktu 1 tahun. Tapi emang dasar orangnya nggak sabaran ya Ken Arok ini ya. Baru 5 bulan berselang, Ken Arok datang ngambil keris yang belum selesai dikerjakan. Tapi memang sudah cukup ampuh keris ini.
sesuai siasatnya, Ken Arok akhirnya ngebunuh Empu Gandring untuk mencegah adanya saksi yang akan membongkar semua siasat buruknya. Kalau kita balik lagi, Anies kayaknya diem-diem menggunakan kekuasaan buat kepentingan dirinya sendiri dan rakyat dibius dengan permainan kata-katanya Anies. Seolah-olah kekuasaan masih ada di tangan rakyat. Dia bilang kekuasaan masih ada di tangan rakyat sehingga Anies bebas menyalahgunakan kekuasaan sesukanya dan rakyat yang terbius nggak perlu meminta pertanggungjawaban Anies. Dalam dunia demokrasi ada prinsip yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namanya trias politika. Artinya kekuasaan harus dibagi-bagi agar tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja, tapi harus ada pihak lain yang diberikan kekuasaan untuk mengawasi ya dia kemudian dan juga mengadili. Nah, ini sesuai namanya konsep trias politika ini berarti kekuasaan politik yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yang terakhir kekuasaan yudikatif. Nah, dalam demokrasi rakyat ini memang pemimpin kekuasaan tertinggi yang kita sebut itu adalah kedaulatan teman-teman. Tapi dalam pelaksanaannya kekuasaan tetap harus diberikan kepada 3 kelompok yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah makanya nih, balik lagi. Kalau Anies bilang kekuasaan nggak pernah pindah, ya itu kita semua udah ngerti lah ya. Cuma permainan kata-kata aja. Cuma akal-akalan dia supaya hati-hati bisa bebas nantinya menggunakan kekuasaan. Padahal mereka yang diberi kekuasaan seharusnya mengakui memang memegang kekuasaan. Padahal mereka yang diberi kekuasaan seharusnya mengakui memang memegang kekuasaan supaya bisa diminta pertanggungjawabannya. Jangan kayak Ken Anies, Ken Arok ya, yang pura-pura nggak punya keris sehingga bisa menyelamatkan diri sendiri dari penyalahgunaan keris buatan Empu Gandring. Saya Daniel Tanamal, salam.